Hey, Yogi Iskandar di sini. Kali ini saya akan bercerita. Ini dia ceritanya. Teman-teman, dalam sebuah penggalangan dana ini dilakukan oleh seorang YouTuber. Dalam waktu 3 jam aja, dia mampu mengumpulkan dana sebesar 338 jutaan. Menurut saya ini keren banget. Asli ini keren banget. Dia adalah Windah Basudara. Kali ini saya bukan mau ngebahas siapa itu Windah Basudara, karena tentunya udah banyak informasi beredar. Tapi saya mau mengomentari dari sisi lain hal yang menurut saya sangat penting dan harus dimiliki oleh kita semua. Nonggivers mengumpulkan donasi ratusan juta hanya dalam waktu 3 jam saja, dan dia adalah YouTuber game. Bukan orang yang menghususkan dirinya sebagai relawan bantuan sosial, tapi kepeduliannya terhadap sesama cukup luar biasa. Dalam video ini, mungkin saya akan berkomentar dari sudut lain. Dan ini murni adalah opini saya tentunya, opini pribadi. Ingat, ini opini pribadi. Jadi silakan berkomentar di bawah dengan bijak sesuai dengan pemikiran masing-masing. Setelah saya menelusuri faktor lain yang menjadikan Windah Basudara mampu mengumpulkan dana sebanyak itu dalam 3 jam saja, menurut saya ini jelas karena orang-orang pada percaya sama dia. Bagaimana mungkin orang mau mendonasikan uangnya jika dia tidak percaya kepada orang yang melakukan penggalangan dana tersebut? Selanjutnya, ini penting dan bisa kita pelajari bersama-sama. Dan tentunya kalian akan memperoleh banyak keuntungan jika kalian mempelajari ini, yaitu komunikasi, bicara, public speaking, atau apalah namanya. Intinya ngomong. Saya melihat Windah Basudara memiliki kemampuan komunikasi yang keren. Sebagai YouTuber game, cara ngomong dia dalam video membuat penonton senang. Dan yang paling penting, ini adalah komunikasi ekspresif. Sebagai gamer, dia memainkan permainan dan berkomentar dalam live streaming. Dan komentarnya itu disertai ekspresi yang tentunya banyak orang yang suka dari ekspresinya. Maka saya mengambil pelajaran darinya, yaitu tentang komunikasi ekspresif. Yaitu ketika kita bicara, terutama di depan kamera, maka mulailah melakukan pembicaraan yang ekspresif. Dan saya sedang belajar melakukan itu. Ketika kita mampu berbicara dengan baik, dengan teknik-teknik yang bagus, udah tentu kita bakalan mendapat keuntungan dari semua itu. Misalkan nih, kalian adalah pengusaha. Dalam suatu waktu kalian mau menawarkan ide dan gagasan kalian kepada investor. Bayangkan kalian ngincer seseorang untuk berinvestasi di usaha kalian. Dan bayangkan investor yang menjadi target kalian ini adalah orang yang sibuk. Dia nggak punya banyak waktu untuk mendengarkan kalian. Maka bisa jadi kita hanya memiliki satu kesempatan saja untuk menyampaikan gagasan kita. Dalam situasi seperti itu, kita tidak akan mendapatkan respon sesuai harapan kita jika komunikasi kita buruk. Dan jangan aneh kalau berakhir dengan sebuah penolakan. Namun beda cerita ketika kalian melakukannya dengan komunikasi yang menarik. Apalagi bisa meringkas konsep kalian pada saat gagasan kalian disampaikan. Atau dalam hal lain, misalkan dalam kisah asmara misalkan, kalian mau nembak cewek, tentunya komunikasi adalah senjata paling ampuh. Dan komunikasilah yang menentukan kalian ditolak atau diterima. Oke teman-teman, saya adalah orang yang memiliki masalah dengan komunikasi. Yang mana saya sering gagal ketika ingin menyampaikan dengan baik gagasan yang saya usulkan. Saya sering gagal menjelaskan kepada orang lain tentang informasi yang saya peroleh. Misal nih, saya mempelajari sesuatu dan ingin menyampaikannya kembali kepada orang lain. Terkadang saya terbata-bata dan tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Tapi itu tidak masalah, asalkan kita terus belajar dan mau melakukan perubahan. Dalam pencarian yang saya temukan, saya mempelajari sedikit tentang teknik komunikasi dan saya menemukan sebuah cerita tentang seseorang yang selalu ditolak cewek. Katakanlah si Yogi. Si Yogi ini menceritakan pengalamannya ke si paman. Kebetulan si paman ini orang yang piawai dalam komunikasi. Si Yogi bilang,
Kak, kenapa saya ini ditolak terus sama cewek? Padahal tampang saya oke, misalkan ya pekerjaan juga bagus, duit juga nggak pernah kekurangan, ini itu punya. Si paman setelah mendengarkan beberapa menit ceritanya si Yogi, dia nanya, "Yog, cara lu kayak gini ya saat ngobrol sama siapapun?" Dia bilang ya. Si paman itu langsung ngerti kenapa dia ditolak terus sama cewek-cewek. Penyebabnya yaitu karena dia lebih banyak cerita tentang dirinya doang dan menonjolkan kelebihan dia terus. Dan percaya atau tidak, sebagian besar cewek nggak suka dengan cara komunikasi seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau juga belajar cara dan gaya ngomong kalian, ternyata kesan pertama adalah inti dari hubungan. Kalau kesan pertama kalian bagus, maka orang yang kalian ajak ngomong dijamin bakal kecantol. Terus gimana kalau kita ngerasa udah belajar, udah praktek, tapi gitu-gitu aja? Oke, latihan emang penting untuk menguasai sesuatu, tapi jangan lupa buat evaluasi guys. Coba lihat diri kalian dan pikir lagi. Apa yang menghambat kalian sehingga mengganggu kalian ketika menjelaskan sesuatu? Misalkan gugup, kurang ekspresi, atau garing. Coba deh pikirkan kenapa penyebabnya. Nah, misalkan kalian menemukan penyebabnya karena kalian punya pengalaman buruk yang bikin kalian trauma misalkan dalam suatu momen kalian lagi pidato, kalian salah ngomong, terus mendapatkan kritik dari orang-orang lalu kalian trauma. Atau kalian mendapat tugas kantor untuk melakukan presentasi, dalam presentasi kalian ada kesalahan menyampaikan sesuatu yang membuat kalian ditinggalkan oleh pelanggan sehingga kalian rugi besar. Jika seperti itu, maka kalian harus mengalahkan dulu perasaan itu. Taklukkan trauma kalian dan buang jauh-jauh. Nah, kalian tahu Steve Jobs, dia adalah bos Apple yang mana dia punya masalah dengan mentalnya, yaitu semacam trauma hebat. Dia selalu ngerasa rendah diri karena merupakan anak hasil adopsi. Dia juga orang yang putus sekolah, yang terjun ke bisnis komputer, yang pada masa itu tidak ada jaminan sukses di masa depannya. Tapi bagaimana dia sekarang? Dia jadi jagoan presentasi. Atau Barack Obama, mantan presiden Amerika yang satu ini adalah korban broken home. Bapaknya cerai sama emaknya saat Obama waktu berusia 2 tahun. Emaknya kawin lagi dengan orang Indonesia. Kalian tahu Bapak Obama adalah orang kulit hitam dan emaknya adalah orang kulit putih. Dia tidak diakui di sekolah oleh kelompok hitam apalagi putih. Jadi di Amerika sana tuh dia ngalamin dampak dari rasisme. Dia juga tumbuh besar diurus oleh kakek dan neneknya. Singkat cerita, mari kita lihat Barack Obama. Dia menjadi orator ulung yang selalu menghipnotis audiensnya saat berpidato. Teman-teman, saat ini saya juga lagi belajar cara memperbaiki kesalahan-kesalahan saya pada saat bicara. Baik itu dengan lawan bicara maupun melalui video seperti ini. Mengapa belakangan ini saya banyak ngomong di depan kamera HP dan menguploadnya ke YouTube dan medsos? Sebenarnya ini adalah cara saya untuk belajar ngomong. Kita tahu begitu banyak buku tentang teknik komunikasi, tapi kenapa banyak orang yang ngerasa nggak ada pengaruh saat mengikuti teknik dalam buku yang dibaca? Karena menurut saya, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk latihan. Seperti saya, ngomong depan kamera menurut saya adalah latihan yang efektif. Pertama kali saya bikin konten untuk YouTube, selama ini hanya pakai kamera HP. Dan kalau kalian lihat video-video saya di channel ini, saya berusaha menyampaikan sesuatu, namun saya sendiri merasa semua itu tidak sebagus video mereka-mereka yang saya tonton. Jujur aja, saya menjadi penonton beberapa channel YouTube yang bernuansa storytelling. Saya kadang berpikir keras, kenapa penjelasan mereka begitu enak didengar? Skill bicara mereka ini membuat penonton seneng gitu liatnya. Dan yang paling penting, mereka juga mendapatkan uang dari konten itu. Teman-teman, ketika saya bicara di depan kamera, terus saya lihat lagi tuh hasilnya. Disitulah saya bisa mengevaluasi cara bicara saya. Saya juga kadang minta teman buat ngasih kritik dan ngasih saran untuk video saya. Selain melatih cara saya ngomong, ada banyak keuntungan bagi saya membuat konten bernuansa storytelling. Pertama, saya mencari materi dan berusaha menguasainya. Tentunya ini menambah pengetahuan saya. Misal saya mau mengangkat topik tentang perang dunia, maka otomatis saya akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perang dunia. Tapi kadang, walaupun saya tahu banyak kekurangan dari hasil rekaman saya di HP,
tapi saya tetap menguploadnya di YouTube. Ini bertujuan untuk supaya saya tetap mengingat dan bisa melihat kembali video-video saya yang telah diupload. Hal ini juga sekaligus menjadi eksperimen bagi saya dan objeknya saya sendiri. Ketika konten saya jelek, saya nggak pernah berkecil hati. Ketika konten saya nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Yang terpenting saya tahu apa yang dimau penonton. Karena dari eksperimen-eksperimen itulah saya menjadi tahu video mana yang bagus dan video mana yang jelek. Teman-teman, bagi kalian yang punya kekurangan seperti saya, jangan berhenti belajar dan melatih diri tentunya. Kalau kalian lihat video-video saya dari waktu ke waktu, saya ngerasa ada perkembangan walaupun itu sedikit. Tapi saya yakin lama-lama ini akan membaik. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe. I see you, bye-bye.